Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Papanya jangan. Badut politik yang digerakkan oleh para politikus-politikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kesini bin Syihab dan komplotannya semakin tidak karu-karuan. Cara pola berpikir, cara bernalar, dan cara mengeluarkan ide serta pendapat pun tidak masuk akal. Sama seperti pengikut-pengikutnya yang selalu bicara hurufat, yang selalu menyampaikan kehurufatan, yang selalu memberikan doktrin-doktrin sesat, doktrin-doktrin syirik kepada masyarakat, terkhusus warga Nahdien. Nah ini saudara sebangsa tanah air, saya mendapatkan video yang saya pun tidak bisa berpikir akan adanya ide tersebut. Yang mungkin orang yang pintar dalam bidang ketatanegaraan pun geleng-geleng ketika melihat video tersebut. Saya jamin geleng-geleng. Dan saya jamin tidak habis pikir ada seseorang yang berpikiran seperti itu, yang bernalar seperti itu, yang memunculkan ide seperti itu. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Papanya jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Loh Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah, ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lu jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul? Masa jadi pejabat saudara mau jadi wakil presiden, SMA aja nggak lulus? Kacau tidak? Udah gitu kan dia maju saudara jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara, jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Ya teman-teman sebangsa setanah air, dalam sepak terjang si Imam Unyil ini memang pernah mendukung Prabowo. Ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi, Prabowo sendiri berpasangan dengan Sandi, serta Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana getolnya ketika itu Rizik Syihab dengan komplotannya menghina, mencaci maki ulama-ulama yang berada di barisannya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sampai-sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tatkala itu menjadi calon wakil presiden dikatakan babi. Coba bayangkan, sepak terjangnya politik Rizik Syihab ini memang politik yang nggak karu-karuan, politik yang tidak masuk di akal dan hanya mengadu domba umat dan bangsa Indonesia. Sepak terjang rekam jejak daripada Rizik Syihab dalam berkecimpung mengobrak-abrik pesta demokrasi. Pesta demokrasi 2019 itu hampir chaos bangsa Indonesia. Sesama putra bangsa itu hampir chaos. Ya provokatornya siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab. Coba bayangkan ketika tatkala itu Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakannya babi, coba. Hanya karena berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda dukungan, dikatakan babi. Dan masih banyak lagi. Bahar bin Smith bagaimana menghina Kiai Pribumi pada waktu itu. Bagaimana gedung PBNU pada waktu digeruduk oleh mereka yang pendemo, ya. Itu kontestasi pilpres terparah sepanjang sejarah, kontestasi pilpres terburuk sepanjang sejarah. Karena apa? Karena sudah menggunakan fisik, sudah menggunakan caci maki secara personal yang dilayangkan dari kelompok-kelompok ini yang tatkala itu berada di kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Segitunya ya. Jadi saya lihat di masa tuanya Rizik Syihab ini menjadi gelandangan politik, bahkan menjadi badut politik yang digerakkan oleh para politikus-politikus
yang hanya untuk mengacau, yang hanya untuk memecah belah. Malah justru Habib Rizik ini bertindak sendiri, ya, tanpa ada yang menyuruh. Dengan alasan apa kita tidak tahu. Dengan demokrasi yang harusnya kita jalankan dengan baik pada waktu 2019, demokrasi yang harusnya kita jalankan dengan damai, tapi provokator-provokator ini, pemecah belah bangsa ini yang ikut-ikutan sampai menghina Kiai pribumi. Nah, itu saudara sebangsa setanah air. Itu sebelumnya terekam jejak si Imam Unyil ini dalam kontestasi pemilu 2019. Kita kembali kepada pembahasan ide ngawur dari Rizik Syihab ini. Rizik Syihab itu menyarankan Pak Prabowo melengsarkan Pak Jokowi. Ya, kemudian nanti Pak Prabowo lusanya dilantik menjadi presiden, tetapi wakilnya tidak boleh dilantik menjadi presiden. Ya, terus bagaimana ini? Ini sekelas tata negara saja tidak sampai berpikiran sampai seperti ini. Dan ini Imam Unyil berpikiran yang ngawul dan tidak masuk akal. Tidak ada seperti itu. Yang ketika presiden dan wakil presiden sudah terpilih, sudah diputuskan oleh KPU secara resmi, ya sudah, itu final, tidak boleh diganti-ganti. Wakil presiden mau diganti, pengennya Prabowo yang menjadi presiden, Jokowi dilengsarkan besok. Ini macam apa ini? Ide macam apa? Ide ngawur macam apa ini? Nah, pertanyaannya, Rizik Syihab itu siapa? Mau mengatur-ngatur negara ini? Mengatur-ngatur Prabowo? Saya nggak habis pikir, asli teman-teman. Saya tidak habis pikir. Bahwasanya ada ide-ide muncul dengan seperti ini, nggak ada sebelum-sebelumnya. Kelas-kelasnya tata negara, Prof. Mahfud MD, dan kelas-kelasnya tidak pernah berpikiran seperti ini. Jadi, saudara sebangsa setanah air, Prabowo disuruh untuk melengsarkan Jokowi, kemudian Prabowo dilantik menjadi presiden, tetapi wakilnya tidak boleh. Harus diganti. Terus diganti siapa? Diganti Hanif Alatas? Apa gimana? Ya, ini kekacauan-kekacauan pikiran dari klan Pak Alwi yang ditunjukkan oleh Habib Rizik Syihab ini menunjukkan bahwasannya begundal-begundal nasab, begundal-begundal politik sudah saatnya menuai daripada apa yang ia ucapkan dan apa yang ia perbuat. Apa itu? Ya, inilah penghinaan kepada Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam kami kalangan Nahdlatul Ulama adalah wali min auliyaillah. Walaupun kami masih tidak terima bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid dihina buta mata dan buta hati, maka sejarah yang akan mencatat, sejarah yang akan merekam, mereka yang pernah menghina pasti akan hina dengan sendirinya di masa tua. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.